Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali ya ikhwah pembahasan kita dari kitab An-Nahwu Al-Arabi Ahkamun wa Ma'anin, sebuah kitab yang membahas dua hal, yaitu hukum-hukum nahwu dan makna-makna nahwu. Dan susunan materi dalam kitab ini mengikuti susunan yang ada pada Alfiyah Ibnu Malik. Baik, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita masih di halaman 13, pembahasan seputar al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ada beberapa mustalahat yang harus kita ketahui berkaitan dengan ilmu nahwu atau kalau ingin mendalami ilmu nahwu. Ada makna atau ada mustalah al-kalam, al-kalim, al-kalimah, al-qaul, al-lafzu. Nah, dan itu sudah kita ambil di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk juga ke ciri-ciri dari kalimah yang pertama, yaitu al-ismu. Ya, ciri-cirinya diantaranya adalah at-tanwin. Nah, kita katakan bahwasanya tanwin itu memiliki banyak macam, banyak sekali nau'nya. Ya, kita sudah ambil nau' yang pertama yaitu tanwin at-tamkin, ya. Dan ini yang paling umum. Ya, kemudian yang kedua yang sudah kita ambil tanwin at-tankir. Nah, kemudian yang ketiga tanwin al-muqabalah, ya, pada jamak muannats salim. Kemudian sekarang kita sedang di jenis yang keempat yaitu tanwin al-iwad. Tanwin al-iwad. Iwad secara bahasa artinya pengganti. Ya. Iwad artinya pengganti atau badal. Apa definisi dari tanwin iwad, tanwin pengganti? Ya. Wa huwa ma kana iwadan an mahzufin. Yaitu sebuah tanwin yang dia adalah pengganti dari sesuatu yang terhapus. Artinya tanwin ini bukan hanya harokat atau tanda baca, tapi ada sesuatu yang dia wakili. Yang mana sesuatu itu sendiri terhapus dari lafaz atau dari tulisan kalimatnya. Wa huwa ala thalathati aqsamin. Nah, kemudian tanwin iwad itu sendiri ada 3 bagian berdasarkan apa yang diiwad atau apa yang digantinya. Nah, jadi pembagian tanwin iwad ini berdasarkan apa yang diiwad, apa yang diganti. Ya. Bagian yang pertama, iwadun an jumlah. Tanwin iwad an jumlah. Ya, artinya dia mengganti jumlah. Ya, jumlah berarti jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nanti bagian yang kedua, iwad an ismin, mengganti isim. Ya, kemudian yang ketiga nanti mengganti huruf. Nah, berarti semakin sedikit yang diganti. Ya, kita mulai dari yang paling banyak dulu yaitu tanwin iwad an jumlah. Baik. Tanwin iwad an jumlah wa huwa alladhi yalhaqu id iwadan an jumlatin mahdhufatin ba'daha. Tanwin iwad an jumlah ini dia hanya ada pada zaraf id. Ya, id itu artinya tatkala. Dia merupakan salah satu dari zaraf, ya. Ya, zaraf, ya, zaman. Iz. Nah, jadi kalau antum ketemu iz dan dia bertanwin, maka bisa jadi itu adalah tanwin iwad. Nah, iwadan an jumlatin mahzufatin ba'daha. Ya, tanwin yang ada pada kata iz itu, ya, izin itu, ya, dia adalah pengganti dari kalimat yang terhapus, ya, setelahnya. Ya, qaulihi ta'ala falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nah, untuk perhatikan wa antum hina idzin, ya, ada tanwin pada zin di sini. Karena hina idzin berasal dari kata hina idzin, dua kata sebenarnya, ya. Hina
Idzin. Ya, karena izin ini kadang dia nyambung juga. Yauma idzin, waqta idzin, hina idzin, ya, sa'ata idzin, yauma idzin dan seterusnya. Nah, jadi ya tanwin yang ada pada kata zin di sini, kasrotain ini sebenarnya adalah pengganti dari kalimat sebelumnya. Ya, kalimat yang terhapus sebelumnya yaitu kalimat idza balagotil hulqum. Nah, tadi katakan ba'daha, ya. Ya, mungkin maksudnya ini qoblaha, ya, karena kalimat yang terhapus itu pasti sebelumnya. Taib. Jadi falaula idza balagatil hukum, ya, ketika, ya, balagot al hulkum, jika nafas itu telah sampai, ruh itu telah sampai di hulkum, di kerongkongan, wa antum hina idzin tandurun, kalian pada waktu itu akan memahami, kalian waktu itu akan paham. Nah, berarti ketika kita membaca ayat ini, wa antum hina idzin, dan kalian ketika itu maksudnya ketika apa? Ya, ketika idza balagotil hulkum. Ya, ketika ruh itu sampai ke kerongkongan. Nah, ai hina idz balagatir ruhu al-hulquma. Maksudnya ketika ruh itu telah sampai ke al-hulqum wa hudzifa, ya, jumlatu balagat, ya, ar-ruhu al-hulqum wa ata bit tanwini iwadan anhu. Nah, jadi kalau nggak pakai tanwin ini terjadi pengulangan nanti kalimatnya jadi sia-sia, pemborosan kata jadinya. Ya, dia akan menjadi seperti ini nanti. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idz balagatil hulquma tanturun. Panjang jadinya. Nah, maka kalimat yang panjang idza balagatil hulqum, ya, jumlah syartiyah idza balagotil hulkum atau jumlah fi'liyah ini bisa diganti hanya dengan kasrotain itu saja. Berarti kasrotain yang kecil berada di bawah huruf zal ini mewakili, ya, kalimat sempurna, ya, mewakili kalimat sempurna, makanya dinamakan tanwin iwad. Taib. Kenapa harus kita pakaikan, kenapa harus kita sebutkan takdirnya apa di sini? Maksudnya, kenapa kita harus katakan tanwin ini adalah pengganti dari jumlah sebelumnya? Ya, karena kata iz itu minadz-dzurufil mulazimah lil idhofah ilal jumal. Termasuk salah satu dari zorof-zorof yang harus diidofahkan kepada jumlah mufidah. Jadi, dia harus ditempelkan kepada jumlah mufidah. Ya, itu diantara keistimewaan id ini. Ya, jadi dia harus setelahnya ada jumlah mufidah. Nggak bisa berdiri sendiri dia. Nah, time. Ya, maka di situ kalau antum katakan wa antum hina idzin, ya, kalau antum katakan hina iz misalkan, ya, wa antum hina iz tanzurun, kalimatnya menjadi keliru. Wa antum hina iz, ya, mana jumlah mudhafahnya? Mana jumlah yang disandarkan kepada iz di situ? Karena setelah is harusnya ada jumlah. Sedangkan tanturun jawab, ya, itu sudah masuk kalimat baru, ya. Nah, maka butuhlah kita tentukan, oh, berarti sebagai penggantinya di sini sukun itu kita ganti dengan tanwin. Id, sukun itu kita ganti dengan zin. Sehingga jadilah hina idzin, dan itu pengganti dari iza balagatil hulqum. Contoh yang lain, wa minhu qauluhu subhanahu, ya, di surat Ar-Rum ayat 2 sampai ayat 4, gulibatir rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Nah, mana di sini, ya, tanwin iwadnya? Ya, cari yang mana zin di situ, yaitu yauma idzin. Pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Ya, hari apa maksudnya di sini? Ya, lihat di kalimat sebelumnya atau di ayat sebelumnya. Ai yaum idz ghalabatir rumu yafrahul mu'minun. Yaitu ketika hari, ya, kalahnya orang-orang Romawi, di situ orang-orang beriman itu bergembira. Mana di kalimat yauma idzin yafrahul mu'minun yang menyebutkan orang Romawi kalah? Enggak ada.
ya. Fa hudzifa jumlatu ghalabatir rum wa ji'a bitanwin iwadan anha. Maka dihapuslah kalimat ghalabat ar-rum, ya, Romawi kalah itu dihapus. Wa ji'a bitanwin, dan kalimat yang dihapus tadi kita ganti dengan tanwin. Nah, kemudian ya timbul pertanyaan, kenapa ya yauma idzin bukan yauma idzan atau yauma idzun, ya kenapa nggak zun aja, karena asalnya adalah dhamma, ya karena asal dari kata adalah rafa, ya, ya dzarab bagian dari isim, seharusnya kan rafa. Nah, maka jawabannya adalah wasababul kasri iltiqa'us sakinain. Ya, sebabnya dia dikasrohkan di sini karena bertemunya dua sukun, ya, id dan tanwin. Ya, tanwin itu sendiri kan sebenarnya adalah sukun. Ya, id itu sudah sukun. Ya, maka id ketemu dengan tanwin, ya jadinya izin. Kan tanwin itu kan suara nun sukun, ya. Ya, zalnya sukun, nunnya sukun. Ya, gimana bacanya? Nah, akhirnya ya nun sukun itu kita ambil suaranya, kemudian secara pengucapan saja, kemudian kita gantilah dengan kasrotain di bawahnya. Baik, itu sebabnya kenapa dia menggunakan zin, bukan zun atau zan. Baik, kemudian tanwin iwat yang kedua adalah iwat anismin, pengganti isim. Berarti yang diganti hanya satu kata. Ya, bukan banyak kata kayak yang tadi. Wa huwa alladhi yalhaqu al-kalimati kullu wa ba'du wa ayyu. Nah, tanwin iwat yang seperti ini, iwatan isim ini, dia ada pada tiga kata, kullu, ba'du, ayyu. Kalau iwatan jumlah tadi pada id, zarfiyah. Kalau ini ada pada kata kullu, ba'du, dan ayyu. Nah, iwadon amma tudofu ilaihi. Ya, dia sebagai pengganti dari apa yang diidofahkan kepadanya. Jadi kalau untuk mengatakan kullu talibin, ya, kullu talibin, kullu mudhaf, talibin mudhafun ilaih, kullu bid'atin mudhafun ilaih. Nah, maka mudhafun ilaihnya itu bid'atin, talibin, masjidin, rojulin, itu boleh kita hapus dan kita ganti dengan tanwin. Nah, misalkan contohnya kullu, ya, pada kalimat kullun qaimun. Kullun qaimun. Ini jangan dibaca kullu qaimin karena nggak nyambung mananya. Ya. Kullu, ya, kullu qaimin. Apa tuh kullu qaimin? Nggak masuk mananya, ya. Maka di sini bacanya kullun qaimun. Nah, berarti ada yang mahdzuf di sini antara qaimun dengan kullun ini. Nah, takdirnya adalah kullu insanin. Ya, kullu insanin qaimun. Ya, berarti kata insan yang mahzuf di sini, ya, ya, kata insan yang terhapus di sini. Ya, kullu insanin qaimun. Nah, qaimun di situ sebagai khabarnya. Kullu insanin qaimun fahudzifa insan wa atabit tanwin iwadan anhu. Ya, insan, kata insan ini dihapus kemudian diganti dengan tanwin pada kata kullu sebagai penggantinya. Wa minhu qauluhu ta'ala, misalkan di ayat ya kullun ya'malu ala syakilatihi. Ya, katakanlah kullun, ya, setiap mereka, setiap orang, setiap manusia maksudnya. Berarti kullu insanin ya'malu ala syakilatihi, ya bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan ya maharohnya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi kullun, tanwin yang ada pada kata kullun ini adalah pengganti, ya, dari kata insanin yang terhapus. Nah, begitu juga wa kullan, ya, contoh yang kedua surat Al-Hadid ayat 10, wa kullan, ya, dan ya, ya bukan kila bacanya di situ, ya. Wa kullan wa'adallahul husna. Wa kullan wa'adallahul husna, dan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala janjikan baginya al-husna. Ya, al-husna itu sendiri artinya kebaikan. Nah, ya, jadi kullan di situ tanwin iwad, iwad an ismin. Ya. Ya, iwad an isim apa?
Ya, iwad dari ya apa namanya? Misalkan di apa namanya? Di ayatnya kita lihat lengkap lengkap ayatnya apa bunyinya di surat Al-Hadid ayat 10 ya. Nah, di surat Al-Hadid ayat 10 ini bunyi lengkap ayatnya. Walillahi bukan di surat itu surat An-Najm ya. Jadi kullan di situ kembali kepada dua golongan orang yang mau berinfak dan yang tidak mau berinfak yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ya. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Nah, itu dia. Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang. Ya, wa qatal min qablil fathi sebelum Fath Makkah. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Nah, itu golongan yang kedua, yaitu yang berinfak ya sesudah ya Fathu Makkah. Beda. Yang infak sebelum Fathu Makkah dengan yang sesudahnya. Nah, kemudian Allah tutup ayatnya wa kullan wa'adallahul husna. Ya, dan kedua-duanya atau seluruh dari dua golongan tadi Allah janjikan bagi mereka al-husna atau al-jannah. Nah, jadi kata kullan di sini berarti kembalinya kedua firqah sebelumnya, ya, yaitu yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan yang berinfak setelah Fathu Makkah. Wa mithalu ba'du ya, pada ya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Perhatikan kata ba'din di situ. Tilkar rusulu ya, mereka itu adalah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami utamakan sebagian di antara mereka atas sebagian yang lainnya dari kalangan para rasul. Jadi ba'din di sini ala ba'dir rusul gitu. Nah, begitu juga di surat Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Ya, ba'din di sini tanwin ini tanwin iwad. Takdirnya apa? Bi ba'dil kitab. Apa tu'minun? Ini jalan untuk orang Yahudi. Apakah kalian itu beriman hanya dengan sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya? Yang lainnya maksudnya dari kitab itu. Ya, sebagian dari isi kitab yang lainnya. Baik. Misalkan contoh yang lain, qara'tu as-suhufa al-yaumiyata ya ghairu ba'din. Ya, bimana ghairu ba'dis suhuf. Qara'tu as-suhuf al-yaumiyah. Saya membaca ya koran harian, koran yang terbitnya per hari. Ghairu ba'din. Ya, ghairu ba'dis suhuf. Ya, berarti maksudnya tidak dibaca semua. Ya, dia hanya baca sebagian saja. Nah, ya, itu mengatakan di situ ghairu ba'din. Ya, ba'din ini ba'dis suhuf takdirnya. Taib. Kemudian tadi kan kita katakan tanwin iwat dan isim itu ada pada kata kullu, ba'du, dan ayu. Nah, kullu udah jelas contohnya tadi, ba'du sudah, ayu sekarang. Ayu pada surat Al-Isra ayat 110, ya qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Allah itu Tuhannya Muhammad itu ya namanya apa sih? Allah atau Ar-Rahman? Kadang Muhammad itu bilangnya Allah, kadang bilangnya Rahman. Maka Allah balas di surat Al-Isra, qul Allah, katakanlah Muhammad kepada mereka, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ya, sama aja. Ayyamma tad'u, yang manapun yang engkau seru, falahul asmaul husna, maka Allah itu memiliki nama-nama yang maha maha baik. Taib. Jadi perhatikan kata ayyan di situ. Ya. Ayyan ini bentuk mansub dari kata ayyun. Ya. Ayyun, ayyan, ayyin. Nah, kalau ada tanwinnya, ayyan di sini ya karena memang posisi i'rabnya mengharuskan dia mansub. Ya. Kadang dia dibaca ayyun, ayyin di tempat yang lain.
Taib. Jadi ayyan di sini ayya ismin tad'u. Ya, arti ayyan itu yang manapun gitu ya. Yang manapun nama yang engkau seru falahul asmaul husna. Nah, taib. Itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga iwad an harfin. Ya, pengganti huruf. Ya, pengganti jumlah, pengganti isim, sekarang pengganti huruf. Nah, jadi tanwin ini fungsinya untuk menggantikan huruf yang dihapus. Taib. Wa huwa ma yalhaqul asma al-manqusata al-mamnu'ata min as-sarf. Ya, tanwin iwatan harf ini ada pada isim-isim mangkus. Antum tahu isim mangkus ya, yang berakhiran ya. Ya, misalkan al-qadi, ad-da'i. Kalau alif lamnya dihapus menjadi da'in, qadin. Nah, itu namanya isim mangkus. Dia ada pada isim-isim mangkus yang mamnu minas saraf. Fi halatai ar-raf'i wal jarri. Pada dua kondisi, kondisi rafa dan kondisi jar. Iwadan an akhiriha al-mahdhuf. Dia adalah pengganti dari huruf terakhir yang terhapus. Ya, akhiriha di sini maksudnya huruf terakhir yang dihapus. Contohnya kata gawashin. Ya. Ini kalau tambahkan alif lam jadinya al-gawashi ya. Al-gawashi itu kumasalnya ada ya-nya sebenarnya. Tapi kalau untuk buang alif lamnya, maka dia menjadi gawashin. Ya-nya hilang. Ya, ya yang hilang itu digantilah dengan kasrotain. Jadi gawashin ini bukan karena dia majrur, bukan karena dia kemasukan huruf jar fi gawashin enggak. Memang gawashin ya gawashin, enggak di ya, enggak di majrurkan. Gawashin marfu dia gitu. Baik. Begitu juga kata layalin ya, bukan karena dia huruf jar sebelumnya tidak. Dia kata rajin, rajin ini alam ala muannasin, rajin ini nama orang. Ya, rajin bukan rajin yang roja yarju ya. Rajin di sini memang nama orang. Baik. Wa nahwiha min kulli ismin mangkusin mamnu'in min as-sarf. Dan yang semisalnya dari isim-isim mangkus mamnu' min as-sarf. Fatanwinu fi hadhil asma'i wa nahwiha laisa tanwinu sarfin katanwinil asma'il munsharifah. Tanwin pada nama-nama ini, gawashin, layalin, dan rajin ini, bukan tanwin saraf. Ya, bukan tanwin saraf. Ya, tanwin saraf itu maksudnya tanwin tamkin yang ada pada kata Muhammadun, Zaidun, normal. Ya, kata tanwinil asma al munsharifah. Semisal tanwin yang ada pada isim-isim yang munsharif, isim-isim normal. Ya. Kenapa dia tidak dinamakan tanwin saraf, gawashin ini? Li'annaha mamnu'atun minas saraf. Ya, karena memang dia dari sananya sudah mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf kan artinya mamnu' minat tanwin. Ya, mamnu' minat tanwin dia. Tanwin apa? Tanwin saraf. Tapi kalau tanwin iwat enggak. Ya, jadi gawashin ini tanwin memang tapi tanwin iwat, bukan tanwin saraf. Ya, karena definisi dari mamnu' minas saraf, mamnu' minat tanwin, tanwin saraf. Ya, bukan tanwin iwat. Ya, kenapa dia mamnu' minas saraf? Liqaunil ula wa tsaniyah ala sighati muntahal jumu'. Ya, karena kata gawashin dan layalin ya, ini sigoh dari sigoh-sigoh muntahal jumu'. Ya, kalau sudah belajar mamnu' minas saraf tahu itu sigoh muntahal jumu' ya. Sigoh muntahal jumu' itu mafa'il, fawail, fa'ail, mafa'il ya, ya, fa'ail dan seterusnya itu wazan-wazan wazan-wazan dari sigoh muntal jumu. Nah, jadi gawashin dan layalin ini wazan-wazan ya sigoh muntal jumu. Wasalisa alam muannas. Kemudian kata rajin ini karena dia nama orang dan muannas. Nama orang dan muannas itu mamnu minas sarf. Aisyah, Fatimah, kecuali yang tiga huruf. Ya, kecuali yang tiga huruf dan tengahnya sukun. Ya, dan sebelumnya kasroh. Ya, Hindun misalkan. Taib. Wa innama huwa tanwinu iwadin anil ya'il mahzufa. Ya, jadi kata gawashin itu sebenarnya berasal dari kata gawashi. Ya, karena ada al-ya al-mahzufa. Ada ya yang dihapus. Taib. Jadi layalin sebenarnya dari kata layali, rajin dari kata raji. Fahudifatil ya'u wa uwida anha bit tanwin. Wa uwida anha at-tanwinu.
maka ya-nya dihapus, kemudian digantilah dengan tanwin. Contohnya misalkan famin amtsilatir raf'i qauluhu ta'ala lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Ya, faghwashin jam'u ghasyiyah wa hiya al-ghita. Wa qauluka hadhihi jawarin. Nam. Lahum min jahannama mihadun. Bagi mereka ya di jahanam itu mereka punya ya mihad. Mihad itu tempat mereka berbaring, tempat tidur. Ya, yang terbuat dari api. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka ada ghawash. Ghawash itu penutup, gitu. Ya, selimut, seperti selimut begitu. Wa kadzalika najzi zaliman. Begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Nah, jadi antum perhatikan di situ kata gawashin di situ. Wa min fawqihim gawash. Padahal kan marfu di situ ya. Ya enggak ada huruf jar sebelumnya kan. Ya, bukan mudhofun ilaih juga dia, bukan tabaiyah juga. Jadi seharusnya bacanya gawashun gitu. Ya, tapi karena dia termasuk isim mamnu minas saraf, ya maka kita gantilah tanwin sarafnya dengan tanwin iwad. Taib. Jadi sebenarnya di situ lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawashi gitu. Fagawashin jam'u ghasyiyah wa huwa wa hiyal ghita. Qalika hadhihi juwarin ya tashukku ubabal bahr ya. Ya, jiwarin ya itu jamak dari kata jariyah yang maknanya adalah ya kalau bahasa kita itu kapal laut ya. Kapal laut yang membelah ya ubabal bahar yang membelah lautan, yang membelah ombak lautan. Nah, ubab itu sendiri itu bermakna gelombang, ya, ubabul bahar, jamak dari ubun. Baik. Jadi kata ya, jawarin di situ jamak dari jariyah, ya di situ marfu kan posisinya ya. Hadhihi jawarin begitu. Tapi kenapa dia malah kasroh di situ? Oh, karena kasrohnya di sini bukan tanwin sorof. Ini adalah tanwin iwab gitu. Jadi tetap dihukumi marfu ya. Taib. Wa qaluka fazat rajin. Ya, seharusnya rajin kan marfu ya karena rajin fa'il kan. Ya, tapi dia tetap kasroh di situ karena memang kasroh itu bukan tanda i'rabnya. Kasroh ini memang adalah pengganti dari huruf ya yang dihapus. Jadi harus dipahami itu ya. Wa min amthilati al-jar, contoh jar misalkan walayalin ashrin, walayalin. Ya, ini memang jar ya. Karena wawu di situ wawu qasam. Ya, dan dia termasuk huruf jar. Layalin, jangan untuk mengatakan layalin majrur walamatu jarrihi al-kasra. Enggak. Yang benar adalah kita melihat di sini walayalin ismun majrurun bil wawi wa alamatu jarrihi al-fathah al-muqaddarah. Jadi tanda jarnya justru adalah fathah muqaddarah. Yang mana itu diambil dari ya dari ya yang dihapus. Alal ya al mahdzufa li'annahu mamnu minas sarf karena asal katanya layali ya. Layali kan isi mamnu minas sarf itu majrurnya kan dengan fathah ya kan. Ya marartu bimasaji da layali ya. Ya layali ya seharusnya fathah. Ya tapi karena ya-nya nggak muncul, fathahnya mau ditaruh di mana? Ya-nya dihapus, diganti dengan tanwin kasrotain, maka fathahnya juga pun menjadi hilang. Maka ketika di i'rab kita katakan tanda jarnya yang sebenarnya adalah fathah muqaddarah. Ya, yang mana fathah muqaddarah itu berdiri di atas ya al-mahdzufa. Kalau mau di muqaddarkan ya, mau dimunculkan, dilahirkan, jadi seharusnya walayaliya. Ya. Taib. Wa indal i'rabi naqul innaha marfu'atun bid dhammah al muqaddarah al ya'il mahdhufah wa majruratun bil fathah al muqaddarah al ya'il mahdhufah li'annaha mamnu'atun minas sarf. Nah, kalau kita i'rab kita katakan apa? Isim-isim yang seperti ini, gawashin, layalin, rajin tadi. Ya, kita i'rabnya kita katakan kalau ada marfu, marfu dengan dhammah muqaddarah kita katakan.
Ya, karena namanya karena mamnu minas sarf kan marfu'nya dengan dhammah, mansub dan majrurnya dengan fathah. Nah, jadi seharusnya dia apa namanya, mansub atau majrurnya itu dengan fathah. Ya, akan tetapi ya karena dia muqaddarah, ya, maka ketika mengi'rab kita katakan dhammah muqaddarah, berarti hanya dua i'rabnya nanti, dhammah muqaddarah atau fathah muqaddarah. Gitu. Muqaddarahnya ala apa? Alal ya'il mahdzufah. Nah, baik, itu dia ciri isim yang kedua yaitu at-tanwin. Nah, pembahasan seputar tanwin yang antum harus pahami adalah pembagian tanwin menjadi empat tadi, kemudian ya jenis-jenis tanwin iwad beserta contoh-contohnya. Ya, satu jenis tanwin antum harus bisa datangkan satu contoh. Nah, type itu dia ikhwah, silakan antum buat ya talkhis untuk materi ini karena ini materi yang sangat penting sekali untuk memahami Al-Qur'an, yang akan mengantarkan antum kepada penafsiran yang benar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik, naktafi bihada. Insyaallah taala nuwasil fil liqa'il qadim di ciri isim yang ketiga yaitu an-nida dan alif lam.